Rasulullah baca Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang senang, ada yang menolak. Bener sih bener Muhammad nih. Hebat sih hebat, tapi saya nggak mau masuk Islam. Gengsi. Siapa Muhammad? Siapa saya? Karena gengsi aja, hawa nafsu. Jadi padahal benar apa yang disampaikan Muhammad itu. Tapi yang kebanyakan masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab. Berburu setengah bulan di luar kota Mekah. Pulang masuk kota Mekah. Mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab masuk Islam. Dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail. Apa-apa adik saya masuk Islam. Saya tempelengin. Umar mendatangi rumahnya adiknya. Adiknya Fatimah lagi baca Quran. Hampir sama seperti Subang Larang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar Quran lemes, ngelumpruk. Apa ngelumpruk itu bahasa Indonesianya apa? Terduduk. Misalnya kalau mendengar Quran malah angob, malah ada yang mengumum. Kalau Umar mendengar Quran malah terduduk. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan untuk menjadi peringatan bagi siapa orang yang mau takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam aras. Lumpruk, terduduk. Ambil kertas yang dibaca oleh Fatimah. Umar sendiri baca. Keringat dingin keluar. Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat di dalam ketakutan karena Umar terkenal jawara kalau bahasa Banten, terkenal preman lah. Nabi Muhammad mengatakan, "Iftah lahul bab." Buka itu pintu. Ini salah satu doa saya mujarab. Allahumma aizzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk rumah Arqam bin Abil Arqam, memeluk Rasulullah dan membaca kalimah syahadah, masuk berkat mendengarkan Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi mahuribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal al-ghayuri adal jani'anil hurami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu alal ikhtari bis-sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi asyabimi. Enggak ada yang hafal ya? Bila kiai-kiai harus hafal kiai-kiai ini. Kiai kalau nggak hafal Barzanji, kalau macam Barzanji masih baca tidak hafal-hafalan, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, nggak usah diantar. Mimbar di masjid, jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah baca, jangan pakai lagi. Khutbah hafal-hafalan, manakib hafal-hafalan, talqin mayit hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan. Itu kiai itu. Apa bedanya dengan SAG? Kiai keluaran Lirboyo, keluaran Pelosok, keluaran Sarang, keluaran Tegarejo, keluaran Kempek, Cirebon, Buntet. Harus hafal Barzanji, hafal Deba, hafal Burda, Simtud Duror, hafal surat-surat penting, Al-Quran. Khutbah Jum'ah, nggak usah baca. Kalau SAG pantas baca. Sarjana Alam.
Quran adalah ayatul Rahman. Mushafnya hadis. Dan mushafnya itu, mushaf, hadis. Dicetak di Madinah. Kertasnya baru, tintanya baru. Yang nyetak manusia, makhluk. Tapi Quran sebagai sifat Allah, qadim. Rodo angel lagi. Angel ini. Mushafnya hadis, sifatnya Allahnya qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran mukjizat ila yaumil qiyamah. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa mukul laut, bisa jadi jalan tol. Tapi sekarang sudah tidak ada. Masih ada enggak? Tidak ada. Quran masih ada sampai sekarang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Masih ada enggak sampai sekarang? Quran masih ada. Nabi Yunus ditelan ikan, jangankan mati, malah dzikir di dalam perutnya ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam ikan malah dzikir. Hebat nggak itu? Hebat ya. Tapi masih ada nggak? Quran masih ada. Nabi Ibrahim dibakar, nggak terbakar. Dibakar api yang sangat menjilat-jilat, nggak kebakar. Hebat tidak Nabi Ibrahim? Masih ada nggak? Quran masih ada. Oleh karena itu umat Islam ini, Pak semua yang hadir ini harus bisa baca Quran, wajib. Minimal Al-Fatihah. Kalau nggak bisa Al-Fatihah ya Qurannya, sholatnya nggak sah. Minimal Al-Fatihah. Syukur tambahin lagi kulhu, falak, An-Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, ilmu samawat, tahlil, berkat. Harus hafal itu falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi. Hafal nggak? Hafal nggak? Oh, biasa tahlil berarti bisa tahlil berarti. Nanti berkatnya itu kepala kambing separoh. Itu kiainya yang mami tahlilnya itu. Kalau ente ini paling-paling cuma besok lah. Allah. Umat Islam harus bisa baca Quran. Pesantren modern pun yang di situ ada SMP, SMK, perguruan tinggi harus wajib bisa baca Quran santrinya. Pesan walaupun modern kayak apa? Obadatannya. Wajib bisa baca Al-Quran dengan benar. Itulah mukjizat khalidah. Intatlu khifatan maharrina ridha atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Kita baca Quran karena takut pada neraka. Itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harrina rilado atfatana rilado min wardiha syabimi. Oleh karena itu dakwah harus berangkat dari Al-Quran. Pertama bil hikmah, kedua mau'izatul hasanah, tutur kata yang menarik, simpatik, yang baik. Dengan matal-matal, dengan dongeng, dengan perumpamaan-perumpamaan, bahasanya yang baik. Jangan misu-misu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Quran ini, kamu jangan misu-misu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, jangan caci maki orang Hindu, jangan caci maki orang Buddha. Dzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Orang Sunda nggak mencaci maki orang Jawa, orang Jawa mencaci maki orang Madura, orang Madura nggak mencaci maki orang Batak, Dayak, Bugis, Ambon. Orang kita nggak mencaci maki orang Cina, orang Cina nggak mencaci maki kita, nggak mencaci maki orang Arab. Nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Ayat 100 surat Al-An'am. Quran melarang mencaci maki, apalagi dalam dakwah. Kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fih. Orang membela Islam dengan cara yang salah sangat bahaya. Lebih bahaya daripada sekalian orang memusuhi Islam. Al-Muzali.
Ente niatnya membela Islam, tapi caranya salah, lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian. Wa dararus syar'i mimman nasruhu la bitariqi akbaru mimman ta'ana fi. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang perlu diskusi, berdebat, dialog, seminar, ayo kita gunakan mantik, logika, premis-premis minor, premis major yang masuk akal, yang berkualitas. Itulah metode dakwah. 1. Bil hikmah, 2. Bil mau'izatil hasanah, 3. Bil mujadalah wal munadharah allati hiya ahsan. Dialog, diskusi yang bermutu, berkualitas, menggunakan logika rasional, premis-premis minor, premis major, konklusi yang efektif, yang positif. Itulah namanya ilmul mantik. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Insyaallah yang hadir semuanya ini ala barakatillah, ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, syukron wa dumtum wallahu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.